Kata-kata itu menusuk hati. Kamu cuma sampah. Diucapkan oleh seseorang yang kuanggap keluarga. Tapi rahasia yang kusembunyikan akan mengubah semua permainan mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Kinan menyesuaikan dasi di lehernya sambil menatap cermin kecil di lobi kantor. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara, bercampur dengan kesibukan pagi para karyawan yang bersiap menghadapi rapat harian. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pria yang berjalan dengan tenang di antara mereka sebenarnya adalah pemilik perusahaan ini. Kinan menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Di sisi lain ruangan, Sinta duduk dengan kaki disilangkan, menatap monitor laptop sambil mengejek suara keras. Loh, kok laporan keuangan ini bisa seberantakan ini? Kinan, kamu bisa lebih serius, kan? Atau memang terlalu sibuk main-main? Suaranya menusuk telinga beberapa karyawan yang kebetulan berada di sekitarnya. Kinan menunduk sejenak, menyembunyikan senyum tipis. Ia tahu Sinta tidak menyadari siapa dirinya. Dengan tenang, ia melangkah mendekat. Kalau boleh tahu, Sinta, ada bagian yang menurutmu harus diperbaiki. Suaranya lembut tapi tegas, menarik perhatian beberapa rekan yang sempat terdiam. Sinta menoleh, raut wajahnya berubah seolah Kinan baru saja menantangnya. Kalau kamu serius bekerja, mungkin kamu bisa mengerti sendiri. Tapi sepertinya ini memang terlalu berat buatmu. Ejeknya, nada sinis tidak tertutup. Beberapa karyawan menahan senyum, namun ada ketegangan yang jelas terasa di udara. Kinan meletakkan tangan di pinggangnya, menatap Sinta dengan tenang. Kalau begitu, mari kita cek bersama. Saya ingin semua orang mengerti arah yang sama, katanya, mencoba menenangkan situasi tanpa membuka identitas asli. Ia melangkah ke meja Sinta, melihat laporan yang penuh catatan merah. Sinta menggigit bibir, merasa terancam tapi tetap menahan diri. Kalau kamu yakin bisa membantu, ayo buktikan. Tapi jangan sampai aku harus turun tangan lagi, katanya sambil menepuk meja, menimbulkan denting tipis yang membuat beberapa karyawan menoleh. Kinan duduk di samping Sinta, membuka laptopnya, dan mulai menunjukkan beberapa koreksi sederhana. Setiap kali Sinta mencoba menentang, Kinan tetap sabar, memberi penjelasan singkat dan konkret. Tidak ada yang bertele-tele, hanya fokus pada solusi. Sesekali, Kinan melempar pandangan ke beberapa rekan yang tampak ragu, memberi sinyal tenang tanpa kata-kata. Suasana mulai berubah perlahan. Sinta masih menunjukkan kesombongan, tapi kerutan di dahinya memperlihatkan keraguan. Ternyata ada caranya juga, gumamnya, setengah mengakui ketidaktahuannya. Kinan hanya tersenyum tipis, tetap tenang. Beberapa menit kemudian, suara telepon membelah kesunyian kantor. Sinta tergopoh-gopoh mengangkat telepon, meninggalkan laporan setengah jadi. Kinan menatap dokumen di depannya, memastikan semua catatan penting tercatat. Ia merasakan kepuasan kecil, tetapi tetap menahan diri. Ia tahu ini baru permulaan. Di koridor, beberapa karyawan saling bertukar pandang. Ada rasa kagum tersembunyi terhadap ketenangan Kinan, tapi mereka tidak tahu identitas aslinya. Sinta berjalan mondar-mandir, berbisik sendiri dengan nada kesal. Ini tidak mungkin. Aku harusnya lebih pintar dari dia, katanya, tapi suaranya rendah sehingga hanya ia sendiri yang mendengar. Kinan menarik napas, menatap luar jendela yang menghadap jalan raya. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu, membiarkan Sinta percaya bahwa ia hanya karyawan biasa adalah strategi pertama. Hari ini, ketegangan muncul dari sikap Sinta, tapi Kinan menatapnya sebagai tantangan, bukan ancaman. Beberapa jam berlalu. Kinan menyelesaikan beberapa revisi tambahan, memastikan pekerjaan tim tetap rapi. Sinta, meski masih kesal, mulai menerima masukan dengan enggan. Ada ketegangan tersisa, tapi sedikit demi sedikit, kantor mulai menyesuaikan ritme kerja dengan arah Kinan. Saat hari hampir berakhir, Kinan berdiri di depan jendela, menatap langit senja yang perlahan berubah oranye. Rasa lelah muncul, tetapi ada kepuasan yang hangat. Ia tahu, perjalanan panjang untuk menghadapi kesombongan Sinta baru dimulai. Namun, hari pertama ini memberi sinyal jelas. Ketegangan bisa dijinakkan dengan ketenangan, dan kesombongan bisa diuji dengan sabar. Kinan menghela napas terakhir sebelum meninggalkan kantor. Rasa puas bercampur harapan. Ia melangkah keluar, meninggalkan Sinta yang duduk termenung di mejanya, masih menatap layar laptop dengan wajah campur aduk antara penasaran dan frustrasi. Keesokan paginya, kantor sudah dipenuhi suara ketikan keyboard dan percakapan rendah para staf. Kinan masuk dengan langkah tenang, membawa beberapa dokumen penting. Ia menyadari pandangan beberapa rekan tertuju padanya, tapi tetap menahan diri, menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan.
Sinta, yang duduk di mejanya, langsung menoleh begitu melihat Kinan berjalan mendekat. Senyum sinis muncul di bibirnya. Ah, kalau bukan Kinan, si pekerja pemula yang baru kemarin hampir bikin kacau. Ejeknya, suaranya cukup keras untuk didengar beberapa staf di sekitarnya. Beberapa karyawan menahan senyum canggung. Seorang staf kecil berbisik, "Kenapa Sinta selalu begitu ke Kinan?" Kinan hanya mengangguk ringan, menempatkan dokumen di mejanya dan menatap Sinta dengan tenang, tanpa menanggapi ejekan secara emosional. Sinta mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Kinan. "Kamu ini, ya, sok tahu tapi kelihatan kebingungan. Laporan kemarin saja kamu hampir membuat tim tersesat," katanya, menekankan kata terakhir sambil mengangkat alis. Beberapa staf menahan napas, merasakan ketegangan meningkat. Kinan menatap dokumen di tangannya sejenak sebelum menatap Sinta. "Kalau begitu, mungkin kamu bisa menunjukkan bagian mana yang menurutmu perlu diperbaiki lebih dulu. Biar kita selesaikan bersama," jawabnya lembut, tapi nada tegas menyeratkan bahwa ia tidak mudah digoyahkan. Sinta tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar sinis. "Bersama? Oh, tentu. Kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan," katanya, lalu berdiri dan berjalan mengelilingi meja, seolah ingin menakut-nakuti. Kinan tetap duduk, tenang, membiarkan staf melihat ketegangan tanpa ikut campur. Seorang rekan di pojok ruangan, Dani, tampak canggung. Ia menatap Sinta, lalu ke Kinan, tidak yakin harus bersikap bagaimana. Kinan merasakan tatapan itu, tapi ia memilih fokus pada tujuan, menenangkan situasi tanpa menimbulkan konflik baru. Sinta kembali duduk, mengambil dokumen Kinan, dan mulai membaca sambil bergumam keras. Sepertinya kamu memang cukup paham. Tapi jangan salah, ini masih jauh dari cukup. Aku tidak mau tim kita kelihatan bodoh karena kesalahanmu," ejeknya, melemparkan dokumen kembali ke meja Kinan dengan suara keras. Kinan menghela napas ringan, lalu menatap Sinta. "Aku paham. Kalau begitu, mari kita benahi bersama, satu persatu. Aku ingin semua orang paham, termasuk kamu." Nada bicara Kinan tetap tenang, tidak menyerang, tapi mengandung otoritas yang halus. Sinta menatap Kinan dengan pandangan campur antara bingung dan kesal. "Kamu, tetap tenang saja. Apa aku salah menilai?" gumamnya, hampir terdengar untuk dirinya sendiri. Kinan tidak menjawab, hanya memulai memeriksa laporan itu dengan seksama, memberi catatan pendek di beberapa bagian. Beberapa staf yang menonton mulai memperhatikan cara Kinan menghadapi ejekan Sinta. Ada rasa kagum yang tersembunyi, tapi juga ketegangan karena mereka tahu Sinta biasanya tidak bisa ditegur oleh siapapun. Hari itu, ketegangan meningkat, dan setiap gerakan Kinan diperhatikan dengan seksama. Sinta berdiri lagi, menatap Kinan dari dekat. "Aku tidak suka diperlakukan seperti ini oleh orang yang sepertinya. Terlalu santai," katanya, suaranya tegang, tapi tetap mengandung ejekan. Kinan menatapnya sejenak, lalu menunduk memeriksa dokumen lain, mengirimkan sinyal tidak terpengaruh. Adegan ini berlangsung beberapa menit, di mana Sinta terus menekan Kinan dengan kata-kata pedas, dan Kinan tetap profesional, mengubah setiap ejekan menjadi kesempatan untuk mengajarkan atau memperbaiki. Staf di sekitarnya mulai tersadar bahwa ketenangan Kinan adalah kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Menjelang siang, Sinta tampak frustrasi. Wajahnya memerah, tapi ia tetap mencoba menutupinya dengan gerakan cepat di mejanya. Kinan menutup laporan terakhir, meletakkan pena, dan menatap Sinta. "Aku harap ini membantu, Sinta. Kita bisa lanjut ke bagian berikutnya besok," katanya, suaranya tetap lembut namun tegas. Sinta duduk kembali, menatap layar laptop tanpa kata. Ada rasa penasaran dan frustrasi di matanya. Ia sadar, meski mengejek dan mempermalukan Kinan, ada hal yang tidak bisa ia taklukkan. Kinan, di sisi lain, menahan senyum tipis. Hari pertama ini menunjukkan bahwa strategi sabar dan tenang bekerja. Ketegangan di kantor masih terasa, tapi ada perubahan halus. Staf mulai melihat Kinan bukan sekadar karyawan biasa, dan Sinta mulai mempertanyakan posisinya sendiri. Kinan menatap keluar jendela, cahaya matahari siang menerobos ke ruangan, dan ia tahu bahwa perjalanan panjang menghadapi sikap sombong Sinta baru dimulai. Di mejanya, Sinta menatap layar laptop, jari-jarinya mengetuk meja perlahan. "Aku harus cari cara," gumamnya, campur aduk antara penasaran dan kesal. Kinan menarik napas pelan, merasakan ketegangan hari ini sebagai kemenangan kecil, dan meninggalkan meja dengan perasaan tenang tapi siap menghadapi hari-hari berikutnya. Hari itu, Kinan memasuki kantornya dengan ketenangan yang sama seperti kemarin. Ia masih menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan, sementara Sinta, iparnya, tetap menunjukkan sikap arogan dan penasaran setelah kejadian kemarin. Kinan tahu, menghadapi kesombongan Sinta bukan soal adu emosi, tapi strategi yang tepat. Kinan menaruh tasnya di kursi,
membuka laptop, dan menatap daftar tugas tim. Ia mulai mencatat titik-titik lemah yang sering Sinta tunjukkan. Ketergesaan dalam mengambil keputusan, kecenderungan meremehkan orang lain, dan kurangnya perhatian pada detail. Ini bukan tentang menghukum, tapi membuatnya sadar. Gumam Kinan, jari-jarinya menari di atas keyboard. Beberapa rekan mulai berdatangan untuk briefing pagi. Kinan menyapa mereka dengan hangat, senyum tenang tetap menempel di wajahnya. Ia mengamati bagaimana Sinta bergerak di ruangan, memeriksa laporan, dan sesekali melirik ke arah karyawan lain seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Kinan mencatat setiap gerakan, setiap nada bicara, setiap ekspresi wajah. Semua itu akan menjadi bahan untuk langkah berikutnya. Besok, aku akan memberinya tanggung jawab yang lebih besar, Kinan berbisik dalam hati. Tapi aku harus memastikan dia benar-benar sadar, bukan sekadar frustrasi. Ia memikirkan proyek kecil yang bisa dijadikan ujian, yang menuntut kesabaran dan kolaborasi. Strategi ini harus halus, tapi efektif. Saat Sinta mendekat untuk menanyakan beberapa dokumen, Kinan menyapa dengan nada santai. Sinta, aku sedang menyusun rencana tim untuk minggu ini. Aku ingin mendengar ide-ide darimu sebelum aku finalisasi, katanya, tersenyum tipis. Sinta menatap Kinan dengan pandangan campur antara curiga dan antusias. Ah, jadi sekarang kamu yang ingin mengatur aku? Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa ikut main di permainan ini, ujarnya, nada setengah mengejek, setengah ingin menunjukkan kemampuan. Kinan mengangguk. Tentu. Tapi kita lakukan langkah demi langkah. Aku ingin semua orang ikut memahami arah yang sama, termasuk kamu. Kalimatnya singkat tapi padat, menekankan bahwa ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi tentang hasil tim. Sinta tersenyum tipis, tampak tidak puas tapi juga tidak bisa membantah. Ia segera duduk dan mulai memberikan beberapa masukan, beberapa benar, beberapa ngawur. Kinan mencatat setiap komentar dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk membimbingnya tanpa memarahi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terkontrol. Kinan berdiri dan memanggil staf lain untuk rapat singkat, mengamati bagaimana Sinta bereaksi. Sinta terlihat sedikit frustrasi karena harus mendengarkan masukan dari tim, bukan hanya dari dirinya sendiri. Kinan tahu, rasa frustrasi itu akan menjadi bahan introspeksi kelak. Di sela rapat, Kinan melempar satu pertanyaan yang sederhana tapi menantang. Bagaimana jika kita menyederhanakan proses ini agar lebih efisien, tapi tetap mempertahankan kualitas? Sinta, ide-ide darimu. Sinta menatap Kinan, menimbang-nimbang jawaban, tetapi kemudian menjawab dengan cepat. Kita bisa. Tapi aku rasa tidak semua orang akan bisa mengikuti. Aku yakin beberapa akan gagal. Nadanya tetap tinggi hati, tetapi ada keraguan samar di matanya. Kinan tersenyum tipis dalam hati. Ini tanda pertama bahwa strateginya mulai bekerja. Sinta mulai mempertanyakan posisinya sendiri, tanpa menyadari bahwa Kinan sengaja menyiapkan skenario ini. Setiap komentar, setiap nada bicara, akan menjadi cermin bagi Sinta melihat kelemahannya sendiri. Setelah rapat, Kinan duduk di mejanya dan menatap catatan. Ia menulis rencana kecil untuk besok, memberi proyek yang menuntut kolaborasi, kesabaran, dan ketelitian. Proyek ini akan menempatkan Sinta dalam situasi di mana ia harus bekerja dengan cara berbeda dari biasanya. Kinan tahu, ini harus halus. Tidak boleh ada kesan menghukum, tapi cukup agar Sinta sadar. Sinta kembali mendekat, memeriksa beberapa laporan tambahan. Aku harap kamu bisa mengikuti ritme tim ini, Kinan, ujarnya sambil tersenyum tipis tapi penuh tantangan. Kinan menatapnya, masih tenang. Aku di sini untuk memastikan semua orang, termasuk kamu, bisa berkembang. Itu saja. Jawabnya sederhana. Seiring siang berganti sore, Kinan terus mengamati setiap langkah Sinta. Bagaimana ia menatap layar, menilai dokumen, dan menanggapi komentar staf. Kinan mencatat semuanya dengan detail, mempersiapkan langkah berikutnya. Strateginya bukan hanya tentang menegur, tapi tentang menciptakan situasi di mana Sinta akan menemukan batas kemampuannya sendiri. Saat kantor mulai sepi, Kinan berdiri di jendela, menatap jalan di bawah. Sinar matahari sore memantul di kaca gedung seberang, tetapi pikirannya tetap fokus. Ia tahu, besok akan menjadi awal dari uji kesabaran dan pengendalian ego Sinta. Hari ini hanya observasi, langkah awal untuk membuat Sinta sadar tanpa harus membuka identitas aslinya. Kinan menarik napas panjang, merasa puas dengan perencanaan yang matang. Ia menutup laptop, mengambil tas, dan berjalan keluar. Sinta, yang masih sibuk memeriksa dokumen, tidak menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menguji kesombongannya sendiri. Kinan tersenyum tipis, menyadari bahwa ketegangan yang halus ini adalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Keesokan paginya, Kinan menatap meja kerjanya sambil memeriksa dokumen proyek baru.
Proyek ini akan menjadi ujian bagi Sinta. Tanggung jawab besar yang menuntut ketelitian, kolaborasi, dan kesabaran. Ia menatap Sinta, yang sedang menyusun laporan, dan tersenyum tipis. Ini waktunya melihat bagaimana dia menghadapi tantangan, pikir Kinan. Selamat pagi, Sinta, sapanya lembut. Aku ingin kamu memimpin proyek minggu ini. Tim akan mengikuti arahanmu, tapi aku ingin kamu memastikan setiap langkah diperiksa dengan teliti. Nada Kinan santai, tapi jelas menekankan tanggung jawab besar yang diberikan. Sinta menoleh, matanya berbinar penuh kesombongan. Memimpin proyek? Aku? Tentu saja bisa. Aku sudah cukup berpengalaman untuk itu. Jawabnya, suara penuh percaya diri. Beberapa staf menatapnya dengan ekspresi ragu, mengingat kejadian hari-hari sebelumnya. Kinan hanya mengangguk ringan. Baiklah, aku percaya kemampuanmu. Aku akan menunggu laporan awal besok, dan kita review bersama, katanya sambil meletakkan dokumen di depan Sinta. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan meja, memberi Sinta ruang untuk memulai. Awal proyek berjalan lancar. Sinta terlihat penuh percaya diri, mengatur tim dengan nada tegas dan gerakan cepat. Namun, ketergesaan mulai muncul. Ia melewatkan beberapa rincian penting dalam laporan keuangan dan timeline proyek, menganggap hal-hal itu sepele. Ia terlalu fokus menunjukkan dirinya superior di depan tim. Kinan tetap mengamati dari kejauhan, catatannya di tangan. Ia tidak mengintervensi, membiarkan Sinta menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Beberapa staf mulai saling bertukar pandang, ada yang menahan senyum canggung, ada yang tampak khawatir. Loh, kok ini bisa salah? Gumam Sinta sambil menatap spreadsheet di laptopnya. Wajahnya memerah, namun ia tidak mau mengakui kesalahan di depan tim. Ah, mungkin ini kesalahan staf. Bukan aku, ujarnya, nada defensif, tapi Kinan sudah mencatat setiap reaksi. Kinan mendekat setelah beberapa saat, menatap laporan yang setengah berantakan. Sinta, aku melihat ada beberapa ketidaksesuaian di bagian timeline dan anggaran. Bagaimana menurutmu? Tanyanya tenang, memaksa Sinta menghadapi fakta tanpa menyalahkannya secara langsung. Sinta menegakkan tubuhnya, mencoba menutupi frustrasi. Itu, hanya sedikit. Tidak masalah, aku bisa perbaiki. Jawabnya cepat, tetapi jari-jarinya mengetuk meja dengan gelisah. Ia sadar, kesalahan ini bisa merusak citranya di depan tim. Kinan mengangguk ringan, tetap tenang. Baik, ayo kita periksa bersama agar tidak ada yang terlewat. Aku di sini untuk memastikan semua bagian diperhatikan. Nada Kinan lembut, tapi jelas memberi sinyal bahwa ia tidak akan membiarkan kelalaian dibiarkan begitu saja. Saat tim bekerja bersama, ketegangan meningkat. Sinta merasa tertekan. Sementara beberapa staf mulai menunjukkan sedikit rasa kagum pada ketenangan Kinan. Ia sadar, meski ia mencoba menguasai situasi, Kinan tetap mengendalikan alur tanpa terlihat mengintimidasi. Beberapa jam berlalu, dan Sinta mulai kehilangan kontrol. Ia mencoba mempercepat pekerjaan, menekan tim agar cepat selesai, tapi justru semakin banyak kesalahan muncul. Kenapa ini bisa berantakan begitu? Gumamnya kesal, mencoba menutupi kepanikan. Kinan menatapnya, tetap diam, hanya memberi catatan singkat di dokumen. Ia tahu, memberikan kesempatan ini bukan untuk menghukum, tapi agar Sinta belajar dari pengalaman nyata. Setiap tindakan, setiap keputusan gegabah akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi Sinta. Menjelang sore, Sinta menyerah sementara. Ia menatap Kinan, wajahnya campur antara frustrasi, malu, dan sedikit penasaran. Sepertinya, aku memang terlalu cepat menilai situasi, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Kinan hanya tersenyum tipis, mengetahui pelajaran pertamanya mulai masuk ke dalam benak Sinta. Kinan berdiri, menatap seluruh tim yang tampak kelelahan tapi berhasil menyelesaikan sebagian besar tugas. Kalian semua sudah bekerja keras. Besok kita lanjutkan perbaikan, tapi aku ingin setiap langkah diperiksa dengan teliti, katanya, menutup rapat singkat tanpa harus menyinggung siapa yang benar atau salah secara langsung. Sinta tetap duduk di mejanya, menatap laporan yang setengah beres. Ada rasa frustrasi yang jelas di wajahnya, bercampur dengan kesadaran pertama bahwa kesombongan bisa menjadi kelemahan. Ia menyadari, Kinan bukan hanya menegur, tapi membuatnya menemukan kesalahan sendiri. Ketika jam pulang tiba, Sinta meninggalkan kantor dengan langkah berat. Kinan menatapnya dari jauh, merasakan kemenangan kecil yang tenang. Ia tahu, proyek ini hanyalah awal. Hari ini memberikan pelajaran pertama bagi Sinta. Tanggung jawab besar tidak bisa ditangani dengan kesombongan dan ketidaktelitian. Kinan merapikan mejanya, mengambil tas, dan menatap luar jendela. Sinar matahari sore memantul di kaca gedung, sementara ia merencanakan langkah berikutnya. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa menghadapi Sinta bukan tentang adu kekuatan,
tapi tentang strategi yang halus dan kesabaran yang konsisten. Sinta duduk di mejanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar melihatnya. Jari-jarinya mengetuk meja berulang kali, tanda kegelisahan yang mulai merayapi pikirannya. Hatinya campur aduk, frustrasi karena proyek yang baru ia tangani berantakan, malu karena kesalahan itu terlihat jelas di depan tim, dan penasaran yang tidak bisa ia jelaskan. Apa sebenarnya yang membuat Kinan begitu tenang? Gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mengingat bagaimana Kinan menegurnya kemarin, tidak marah, hanya lembut tapi jelas mengarahkannya ke kesalahan yang ia buat. Tidak seperti rekan lain yang mudah panik atau emosi. Sinta menutup laptop sejenak, menarik napas panjang. Matanya menatap kosong keluar jendela kantor. Dia terlalu sabar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tahu aku bukan orang baru dalam pekerjaan, tapi mengapa aku merasa kalah? Ia menggeleng, mencoba menyingkirkan perasaan itu, tapi ketegangan dalam dirinya terus menumpuk. Di meja sebelah, beberapa staf sibuk dengan laporan mereka. Sinta merasa pandangan mereka sering tertuju padanya dan Kinan, seolah memperhatikan setiap interaksi. Ia tidak tahu apakah itu rasa kagum, rasa penasaran, atau sekadar ingin menilai siapa yang lebih kompeten. Tapi perasaan terancam semakin kuat. Sinta menggigit bibir. Ia ingat bagaimana Kinan menangani proyek dengan tenang, memeriksa kesalahan tanpa menyinggung, dan tetap menjaga setiap orang di tim merasa dihargai. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang karyawan biasa, bisiknya, namun kata-kata itu terdengar ragu bahkan bagi dirinya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan, mencoba menenangkan pikirannya. Setiap langkah di lantai berderit, seolah setiap suara mengingatkan kesombongannya sendiri yang mulai retak. Aku harus cari tahu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak mungkin seseorang sekalem itu hanya seorang staf, katanya dalam hati, tegas namun panik. Sinta kembali duduk, menatap Kinan yang tengah fokus memeriksa dokumen di mejanya sendiri. Ia memperhatikan cara Kinan menulis catatan singkat, bagaimana tatapan matanya tetap hangat pada tim, tapi tajam saat melihat kesalahan. Setiap gerakannya, seperti dia tahu lebih dari yang ia tunjukkan. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Pikirnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Sejenak, Sinta menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun pikiran tentang ketidaksesuaian itu terus muncul. Keputusan cepat Kinan yang selalu tepat, ketenangan yang tidak pernah goyah, dan rasa hormat staf yang jelas berbeda dibandingkan padanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman kerja biasa. Seorang staf kecil menghampirinya, membawa dokumen yang perlu ditandatangani. Sinta, ini laporan tim untuk proyek minggu ini, kata suara lembut. Sinta menerima dokumen dengan tangan sedikit gemetar. Ia melihat sekilas ke arah Kinan, yang tersenyum tipis tanpa menatap langsung ke arahnya. Sinta menelan ludah. Kenapa aku merasa seperti kalah sebelum bertarung? Gumamnya. Ia menatap catatan di dokumen, mencoba mencari kesalahan, tetapi matanya kembali melirik Kinan, yang kini berdiri, mengecek jadwal tim. Hati Sinta berdebar. Rasa penasaran dan kebingungan bercampur menjadi satu ketegangan internal yang sulit dijelaskan. Ia berdiri lagi, berjalan ke pantry untuk minum air. Setiap langkah di lorong terasa panjang. Aku harus mencari tahu. Tapi bagaimana caranya tanpa terlihat bodoh? Bisiknya sendiri. Ia menyadari, setiap gerakan Kinan tampak alami, tidak ada celah. Sinta mulai merasakan ketidakmampuannya sendiri untuk membaca situasi ini. Kembali di mejanya, Sinta menatap laptop dengan tangan yang masih gemetar ringan. Ia menulis beberapa catatan, mengulang pemeriksaan laporan, tapi pikirannya terus melayang ke Kinan. Dia terlalu sempurna, atau dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus menemukan apa itu, pikirnya, diikuti rasa penasaran yang makin kuat. Jam terus berjalan, dan ketegangan Sinta tidak berkurang. Ia menyadari satu hal, kekalahannya bukan sekadar dalam proyek, tapi dalam kemampuan memahami Kinan. Aku harus lebih waspada. Tidak boleh lengah, gumamnya, wajahnya menunjukkan kombinasi antara frustrasi dan tekad. Hari itu, Sinta meninggalkan kantor dengan pikiran yang bercampur. Ia merasa gagal, tapi juga penasaran. Setiap langkah pulang di trotoar terasa berat, karena dalam hatinya, ada rasa ketidakpastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kinan, di sisi lain, tetap tenang, menyadari ketegangan yang mulai tumbuh di iparnya, tanpa harus menyinggung atau memaksa kesadaran itu muncul. Sinta menatap langit senja dari jendela mobilnya, matanya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Kinan? Dan mengapa aku merasa kalah bahkan sebelum aku benar-benar bertarung? Ia menarik napas panjang, menahan frustrasi, tapi tekad untuk menemukan jawaban mulai muncul. Malam itu, kebingungan dan keraguan menjadi benih awal konflik internal yang akan membimbing langkahnya ke pelajaran berikutnya. Pagi itu,
Suasana kantor terasa lebih tenang. Kinan duduk di mejanya sambil menyiapkan dokumen untuk rapat internal, menatap daftar tugas yang telah ia susun sejak malam sebelumnya. Ia tahu Sinta masih bergulat dengan keraguan yang muncul kemarin. Ia tidak ingin menekan terlalu keras, tapi ini adalah kesempatan untuk membimbing iparnya dengan cara halus, sambil tetap menjaga identitas aslinya. Sinta duduk di seberangnya, menatap laporan proyek yang baru ia tangani. Raut wajahnya menunjukkan campuran rasa frustrasi dan penasaran. Kinan mengangkat kepala, menatapnya dengan lembut. Sinta, aku pikir kita bisa mulai dengan meninjau laporan minggu lalu. Ada beberapa bagian yang bisa diperbaiki, tapi aku ingin kamu melihatnya sebagai kesempatan belajar, bukan kesalahan semata, ujarnya, nada suaranya menenangkan tapi penuh otoritas halus. Sinta menatapnya, awalnya ragu. Belajar darimu? Maksudmu, aku yang salah kemarin? Tanyanya, suaranya agak defensif. Kinan tersenyum tipis, tidak menyinggung kesalahannya secara langsung. Bukan soal salah atau benar. Ini tentang memastikan kita semua bisa lebih baik, termasuk kamu. Jawabnya. Kinan memulai dengan menunjukkan beberapa catatan kecil di laporan Sinta, sambil menjelaskan alasan di balik setiap koreksi. Di sini, misalnya, timeline proyek agak ketat. Aku ingin kamu pertimbangkan kemungkinan hambatan tim saat menyusunnya. Tidak ada yang salah, hanya perlu diperbaiki agar lebih realistis. Jelas Kinan, menunjuk bagian tertentu di dokumen. Sinta menunduk, membaca catatan dengan seksama. Ia ingin menunjukkan kemampuan, tapi setiap penjelasan Kinan membuatnya sadar bahwa ada banyak hal yang terlewat dalam pekerjaannya. Oh, jadi maksudmu, bukan hanya mengejar target, tapi memastikan setiap langkah realistis. Gumamnya, suara pelan, hampir untuk dirinya sendiri. Kinan mengangguk. Betul. Kita bekerja sebagai tim, dan setiap keputusan punya dampak. Aku ingin kamu merasakan bagaimana mengatur semuanya dengan tepat, tanpa tergesa-gesa. Nada Kinan tetap lembut, namun jelas menekankan pentingnya tanggung jawab. Sinta menatap Kinan, ada rasa kagum yang mulai tumbuh meski ia menolaknya dengan kesombongan. Ia mencoba menulis ulang beberapa bagian laporan, tetapi setiap kali ragu, Kinan hadir dengan saran yang halus, seperti memberi arah tanpa memaksakan. Coba lihat bagian ini, kata Kinan sambil menunjuk anggaran yang sedikit meleset dari perhitungan sebelumnya. Kalau kita geser sedikit alokasi di sini, tim akan lebih mudah menyesuaikan diri. Kamu bisa mencoba menghitung ulang dan melihat hasilnya. Sinta mengangguk, matanya fokus pada angka-angka. Baik, aku akan coba. Tapi bagaimana kalau tim tidak mengikuti? Tanyanya, sedikit panik. Kinan tersenyum ringan. Itulah gunanya komunikasi. Kamu yang memimpin, tapi aku di sini untuk membimbing bila diperlukan. Jelasnya, menjaga nada tetap mendukung. Seiring jam berjalan, Kinan dan Sinta bekerja berdampingan. Kinan membimbing tanpa memarahi, menjelaskan tanpa menyinggung. Setiap kali Sinta membuat kesalahan, Kinan hanya menunjukkan cara yang benar dan meminta ia mencobanya kembali. Tidak ada rasa merendahkan, hanya kesabaran yang menenangkan sekaligus menegaskan posisi Kinan sebagai mentor. Sinta mulai terbiasa dengan metode itu. Ia masih merasa frustrasi karena harus menerima arahan dari seseorang yang ia pikir setara, tapi perlahan mulai memahami nilai dari pembimbingan yang sabar dan logis. Sesekali, ia melirik Kinan dengan campuran kagum dan bingung. Mengapa dia tetap tenang meski aku jelas tidak sempurna? Gumamnya dalam hati. Menjelang siang, Kinan memanggil staf untuk rapat singkat, mengamati bagaimana Sinta memimpin timnya. Sinta, meski masih ada kesombongan, mulai memberi arahan dengan lebih teliti. Beberapa kesalahan kecil muncul, tapi ia segera menyesuaikan diri berkat saran Kinan yang lembut namun tepat sasaran. Bagus, Sinta. Aku lihat kamu mulai menyesuaikan alur tim dengan lebih baik. Ingat, setiap langkah harus diperiksa, tapi jangan ragu memberi kepercayaan pada tim juga, kata Kinan saat rapat selesai. Sinta mengangguk, matanya menyeratkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak dan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Di akhir hari, Sinta duduk kembali di mejanya, menatap laporan yang sekarang lebih rapi. Ia menatap Kinan sekilas, ada rasa kagum dan sedikit rasa bersalah karena kemarin terlalu percaya diri. Kinan menatapnya, tersenyum tipis, lalu kembali fokus pada catatan berikutnya. Ketika kantor mulai sepi, Sinta menatap layar laptop dengan jari-jari mengetuk meja pelan. Aku harus belajar lebih banyak, gumamnya dalam hati. Ia merasa frustrasi, tapi ada kelegaan karena ada yang membimbingnya dengan cara yang tidak merendahkan. Kinan, di sisi lain, tetap tenang, sadar bahwa proses ini baru permulaan, dan setiap langkah yang diambil Sinta adalah bagian dari pembelajaran yang ia rencanakan sejak awal. Mentoring hari itu selesai dengan rasa lega yang halus di antara mereka. Kinan menatap luar jendela,
Matahari sore memantul di kaca gedung, sementara Sinta tetap duduk, memikirkan setiap saran yang diberikan, merasakan ketegangan internal yang mulai berubah menjadi pemahaman. Hari ini menunjukkan bahwa kesabaran bisa menjadi guru yang paling efektif, bahkan bagi seseorang seangkuh Sinta. Pagi itu, Sinta memasuki kantor dengan semangat tinggi. Ia merasa sedikit percaya diri setelah bimbingan Kinan kemarin. Namun, rasa percaya diri itu bercampur dengan ego yang masih besar. Saat menerima laporan proyek baru, ia langsung mengambil keputusan tanpa meninjau semua data yang tersedia. Ini harus segera diputuskan, gumamnya, menatap tim yang menunggu arahan. Tanpa berdiskusi dengan Kinan, ia menyusun langkah baru, memerintahkan staf untuk mengubah alokasi anggaran dan timeline proyek secara drastis. Nadanya tegas, suaranya keras, membuat beberapa staf menelan ludah, ragu apakah harus menentang atau mengikuti perintahnya. Kinan duduk di mejanya, mengamati dari jauh. Ia menatap layar laptop, mencatat perubahan yang dilakukan Sinta. Ini terlalu terburu-buru, pikirnya. Namun ia tetap diam, membiarkan Sinta merasakan konsekuensi dari keputusan gegabahnya sendiri. Sinta terus memimpin tim, memberi instruksi dengan percaya diri. Kita geser anggaran di sini, percepat deadline di sana. Aku yakin ini akan lebih efisien, katanya, menyadari beberapa rekan menatapnya cemas. Tapi rasa takut akan terlihat lemah membuatnya menahan diri untuk tidak mendengarkan masukan. Beberapa jam kemudian, konsekuensi mulai muncul. Anggaran tidak mencukupi untuk beberapa kebutuhan penting. Beberapa tugas yang dipercepat mulai menumpuk, membuat staf kewalahan. Seorang staf berbisik, "Sinta, ini bisa menimbulkan masalah besar." Tapi Sinta menggeleng, masih yakin dengan pilihannya sendiri. Kinan berdiri, berjalan ke meja Sinta. Ia menatap laporan yang berantakan, lalu menatap Sinta dengan mata yang tenang namun tajam. "Sinta, aku perhatikan beberapa perubahan drastis yang kamu buat. Kita perlu meninjau ulang karena ada risiko gagal dalam beberapa bagian penting," ujarnya. Suaranya lembut tapi tegas. Sinta tersentak, wajahnya memerah. "Aku yakin ini akan berhasil." "Jangan terlalu mencampuri," jawabnya cepat, mencoba menutupi rasa panik yang mulai muncul. Namun nada Kinan tidak bisa diabaikan. Beberapa staf menatap mereka, ketegangan meningkat. Kinan mencondongkan tubuh, menunjukkan data yang telah dikumpulkannya. "Lihat sini, timeline yang kamu percepat membuat beberapa bagian tidak realistis. Anggaran yang digeser tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tim. Jika ini dilanjutkan, proyek bisa tertunda dan merugikan perusahaan." Jelasnya, tetap tenang namun jelas menekankan konsekuensi nyata. Sinta menelan ludah, menyadari sebagian dari risiko itu. Namun egonya masih menolak untuk mengakui kesalahan sepenuhnya. "Tapi aku pikir kita bisa menyesuaikan sambil jalan," katanya, suara mulai terdengar gugup. Kinan mengangguk pelan. "Itu mungkin. Tapi akan lebih efisien jika kita perbaiki sekarang sebelum terjadi masalah besar. Aku akan bantu meninjau ulang, tapi keputusan awal ini menunjukkan perlunya perencanaan lebih matang." Nada Kinan menyeimbangkan ketegasan dengan pembelajaran, membuat Sinta menunduk dan mulai menerima kenyataan. Beberapa staf mulai membantu menyesuaikan ulang perubahan Sinta. Mereka bergerak cepat untuk meminimalkan dampak, sementara Sinta duduk, menatap catatan dan layar laptop dengan wajah penuh rasa frustrasi. Ia sadar, kesombongan dan ketergesaan hampir saja merusak seluruh proyek. Sinta menghela napas panjang. Aku terlalu terburu-buru. Seharusnya aku dengar dulu pendapat tim dan Kinan," gumamnya, suara pelan, hampir terdengar untuk dirinya sendiri. Kinan menatapnya, tidak marah, hanya mengangguk, menunjukkan bahwa pelajaran ini adalah bagian dari proses. Seiring sore tiba, proyek mulai stabil kembali berkat koreksi yang dilakukan. Sinta terlihat lelah. Wajahnya memerah karena frustrasi dan malu, tapi ada kesadaran yang mulai muncul. "Aku harus belajar lebih sabar, lebih teliti, dan tidak terlalu percaya diri sebelum memahami situasi," pikirnya, matanya menatap layar laptop dengan fokus baru. Kinan menutup catatan di mejanya, tersenyum tipis. Ia tahu hari ini menjadi pelajaran penting bagi Sinta. Setiap keputusan gegabah membawa risiko nyata, dan kesabaran serta pertimbangan matang lebih berharga daripada kesombongan. Ia tetap menjaga ketenangan, membiarkan Sinta menyerap pelajaran itu secara alami. Saat jam pulang tiba, Sinta meninggalkan kantor dengan langkah berat. Ia menatap jalan di luar jendela, pikirannya dipenuhi refleksi tentang kesalahan yang hampir merugikan tim dan perusahaan. Rasa frustrasi bercampur rasa penasaran terhadap Kinan yang tetap sabar dan tegas tanpa menggurui. Hari itu meninggalkan ketegangan yang jelas di antara mereka. Sinta menghadapi konsekuensi dari ego dan ketergesaan, sementara Kinan tetap menjadi mentor yang sabar, memastikan pelajaran tersampaikan tanpa konflik tambahan. Kesalahan besar ini menjadi titik balik penting bagi Sinta,
yang kini mulai menyadari bahwa menghadapi tantangan bukan soal ego, tapi tentang strategi dan pertimbangan matang. Pagi itu, kantor dipenuhi suara ketikan keyboard dan percakapan rendah antar staf. Kinan duduk di mejanya, menatap dokumen proyek yang baru diselesaikan sebagian. Ia sadar Sinta masih menanggung rasa frustrasi akibat kesalahan besar kemarin. Namun, ia menahan diri untuk tidak menegurnya dengan nada keras. Strategi hari ini adalah membuat Sinta belajar dari pengalaman, bukan dari kemarahannya. Sinta masuk ke ruangan dengan langkah ragu. Ia menatap layar laptopnya, mencoba menyusun ulang beberapa bagian proyek. Wajahnya masih memerah, mata penuh rasa bersalah. Kinan menatapnya sekilas, tanpa ekspresi marah, hanya tenang. Selamat pagi, Sinta. Aku ingin kita memeriksa ulang beberapa hal sebelum rapat tim. Aku yakin ini akan membantu, ucapnya, suara lembut namun tegas. Sinta menunduk, menahan rasa canggung. Ya, baik, aku akan ikuti arahanmu, jawabnya pelan. Ada nada defensif, tapi juga ketulusan yang muncul karena kesadaran atas kesalahan kemarin. Kinan mengangguk ringan, mengatur catatan di mejanya. Saat mereka mulai meninjau laporan, Sinta terlihat gugup. Setiap kali menemukan ketidaksesuaian, ia menatap Kinan untuk memastikan apakah benar atau salah. Kinan tetap sabar, menunjukkan cara memperbaiki tanpa menyinggung harga diri Sinta. Di bagian ini, anggaran masih kurang tepat, kata Kinan sambil menunjuk angka di layar. Coba hitung ulang dan pastikan semua alokasi sesuai dengan kebutuhan tim. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Nada Kinan lembut, tetapi jelas mengandung perintah yang tidak bisa diabaikan. Sinta menarik napas panjang. Baik, aku akan coba, gumamnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik ulang angka-angka, tapi matanya tetap fokus. Kinan duduk di sampingnya, tetap diam, hanya memberi pandangan menenangkan setiap kali Sinta ragu. Beberapa staf melintas, menatap interaksi mereka dengan kagum. Tidak ada tekanan atau kemarahan, tapi ketegasan Kinan terasa jelas. Sinta menyadari perbedaan besar antara cara Kinan membimbing dan sikapnya sendiri saat memimpin proyek kemarin. Jika aku melakukan ini dengan terburu-buru, akan muncul kesalahan lagi, pikir Sinta, matanya menatap catatan yang baru saja ia perbaiki. Ia menunduk sejenak, menyadari bahwa ketenangan Kinan adalah strategi yang jauh lebih efektif daripada marah-marah. Kinan mencondongkan tubuh, menunjuk bagian timeline proyek. Coba lihat lagi di sini. Apa yang menurutmu perlu disesuaikan? Tanyanya, memberi kesempatan Sinta untuk berpikir dan menemukan solusi sendiri. Sinta menatap layar, lalu mengangguk. Mungkin kita perlu menambahkan 1 hari tambahan untuk bagian ini. Tim pasti bisa menyelesaikannya tanpa terburu-buru, katanya, suara sedikit lebih percaya diri, tapi tetap berhati-hati. Kinan tersenyum tipis. Bagus. Lihat, dengan sedikit pertimbangan, kita bisa menghindari masalah lebih besar. Itu yang aku ingin tunjukkan. Nada bicara Kinan tetap menenangkan, tanpa menyudutkan, namun jelas mengarahkan Sinta ke pemahaman yang ia perlukan. Seiring waktu berjalan, Sinta mulai terbiasa dengan pola ini. Ia masih melakukan kesalahan kecil, tapi setiap kali, Kinan hadir dengan catatan singkat dan pertanyaan yang memancingnya menemukan jawaban sendiri. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Mengapa aku harus egois dulu? Gumam Sinta dalam hati, sedikit menyesal namun termotivasi. Beberapa jam berlalu, dan proyek mulai terlihat lebih rapi. Sinta menatap Kinan, ada rasa kagum yang tumbuh perlahan. Ia menyadari bahwa Kinan bisa mengontrol emosi, menahan diri, dan tetap membuatnya belajar dari pengalaman sendiri. Kesadaran itu mulai mengubah sikapnya. Ketika rapat tim dimulai, Sinta memimpin dengan hati-hati, menyesuaikan arahan dengan catatan yang telah dibimbing Kinan. Beberapa kesalahan kecil muncul, tapi ia segera menanganinya sendiri, tanpa harus ditegur langsung. Kinan duduk di pojok ruangan, menatap, tetap tenang, membiarkan Sinta merasakan kontrol dan tanggung jawab yang benar. Di akhir hari, Sinta kembali ke mejanya, menatap laporan yang kini rapi dan sesuai. Ia menarik napas panjang, wajahnya menunjukkan campuran lelah dan lega. Aku belajar banyak hari ini, dan Kinan, ia tetap sabar padaku, padahal aku jelas membuat kesalahan, gumamnya, hampir tersenyum. Kinan menutup catatan di mejanya, menatap luar jendela. Sinar matahari sore memantul di kaca gedung, menciptakan bayangan panjang di lantai kantor. Ia merasa puas dengan strategi hari ini. Sinta mulai belajar, memahami konsekuensi, dan menyadari bahwa ketenangan dan pertimbangan matang lebih penting daripada ego dan ketergesaan. Sinta menatap layar terakhirnya, tangannya mengetuk meja pelan. Ia merasa frustrasi, tapi frustrasi itu bercampur rasa kagum dan rasa hormat yang mulai tumbuh. Hari ini menjadi pelajaran penting. Kontrol diri Kinan bukan sekadar ketenangan,
tapi strategi yang membuat Sinta menyadari kelemahan dan memicu kemauan belajar dari dalam dirinya sendiri. Saat kantor sepi, Sinta berdiri, menatap Kinan sekilas. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang menyiratkan rasa terima kasih dan kesadaran. Kinan tersenyum tipis, menatap layar laptop terakhirnya, tahu bahwa proses ini akan terus berlanjut. Setiap langkah dirancang agar Sinta memahami pentingnya tanggung jawab, kesabaran, dan pengendalian ego. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Sinta masih menyerap pelajaran dari bimbingan Kinan kemarin, sementara proyek baru menuntut ketelitian lebih tinggi. Ia mulai sadar bahwa kemampuan Kinan jauh melampaui apa yang terlihat oleh semua orang. Ini aneh, gumam Sinta pelan, menatap Kinan yang dengan tenang meninjau laporan tim. Dia selalu tahu di mana kesalahan akan muncul, tapi dia tidak pernah terlihat stres atau terburu-buru. Ia memperhatikan setiap gerakan Kinan, cara menulis catatan, cara menekankan detail kecil, hingga bagaimana ia memprediksi pertanyaan staf sebelum mereka mengajukannya. Beberapa rekan yang sama-sama bekerja di proyek baru mulai saling bertukar pandang. Kamu lihat tadi Kinan menanggapi pertanyaan itu? Sepertinya dia sudah tahu jawabannya sebelum ditanya, bisik Dani kepada staf lain. Bisikan itu terdengar samar oleh Sinta. Ia menatap Kinan sekilas, merasakan campuran kagum dan curiga. Sinta mencoba fokus pada laporannya sendiri, tetapi pikirannya terus kembali ke Kinan. Ia melihat bagaimana Kinan memandu tim dengan tenang, membiarkan mereka menemukan solusi sendiri sambil tetap memastikan hasil akhir sempurna. Ini bukan kemampuan biasa. Ada yang berbeda, pikir Sinta. Sambil meninjau dokumen, Kinan menatap salah satu spreadsheet dan berkata kepada staf yang ragu, jika kita geser alokasi di sini, tim akan lebih mudah menyesuaikan diri tanpa mengurangi kualitas. Bagaimana menurutmu? Nada suaranya tenang, tapi jawaban yang ia tawarkan persis dengan kebutuhan tim. Sinta mengerutkan alis. Dia selalu tepat, tapi tidak mungkin seseorang sekadar karyawan bisa seperti ini, gumamnya. Rasa penasaran yang tumbuh semakin kuat. Ia mulai memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Setiap keputusan Kinan hampir selalu benar, setiap saran selalu tepat sasaran, dan setiap interaksi dengan staf selalu membuat mereka termotivasi tanpa terlihat menggurui. Di meja sebelah, seorang staf kecil menatap Sinta. Sinta, kau tidak merasa aneh dengan Kinan? Aku pikir dia lebih dari sekadar staf biasa, bisiknya. Sinta mengangguk pelan, matanya tetap menatap Kinan yang kini sedang memeriksa laporan anggaran. Ya, aku juga mulai merasa begitu. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, gumamnya. Sinta mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mulai memuncak. Ia menatap Kinan saat ia berjalan melewati tim, memberi arahan dengan senyum tipis, lalu kembali ke mejanya seolah tidak ada yang terjadi. Bagaimana dia bisa tetap tenang, sabar, dan tahu segalanya? Apa dia punya pengalaman yang tidak aku tahu? Pikirnya, hati berdegup cepat. Kinan menghampiri meja Sinta, menunjuk beberapa angka yang perlu diperbaiki. Coba periksa bagian ini lagi. Kita harus memastikan tidak ada yang terlewat, katanya, suara tetap lembut. Sinta menatap layar, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan, campuran kekaguman, curiga, dan penasaran yang menuntut jawaban. Seiring jam berlalu, beberapa petunjuk kecil mulai muncul. Sinta memperhatikan cara Kinan menutup dokumen tertentu dengan gestur khas, catatan di beberapa folder yang tampak lebih rapi dan sistematis dibanding staf lain, serta cara ia menanggapi pertanyaan teknis yang biasanya hanya diketahui oleh manajemen tingkat tinggi. Sinta menelan ludah, memalingkan pandangannya sebentar. Ini terlalu sempurna. Tidak mungkin hanya kebetulan, gumamnya, tangannya gemetar ringan saat menulis ulang laporan. Ia sadar, rasa penasaran yang selama ini tersembunyi kini menjadi dorongan kuat untuk mencari tahu siapa Kinan sebenarnya. Beberapa staf mulai menanyakan pertanyaan yang sama secara samar. Kamu yakin Kinan hanya staf biasa? Bisik Dani. Sinta menatapnya, matanya melebar. Aku mulai curiga. Ada yang ia sembunyikan, jawabnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Kinan kembali menatap layar laptopnya, tidak menyadari pandangan penuh curiga yang kini diarahkan padanya. Ia tetap sabar, membimbing tim dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun bagi Sinta, setiap tindakan Kinan kini terasa seperti petunjuk halus, mendorongnya untuk mencari jawaban sendiri. Menjelang sore, Sinta duduk di mejanya, menatap catatan dan laporan dengan hati-hati. Ia menyadari satu hal, kemampuannya sendiri masih jauh di bawah Kinan, dan setiap interaksi yang ia alami hari ini semakin menegaskan bahwa Kinan menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku harus tahu, siapa dia sebenarnya, gumamnya, matanya menatap Kinan yang kini berjalan ke pojok ruang untuk meninjau laporan tim lainnya. Ketegangan di kantor terasa meningkat, meski tidak ada konflik terbuka. Setiap tatapan,
Setiap interaksi menjadi cermin bagi Sinta untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa penasaran ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, tapi dorongan kuat yang akan mendorong langkahnya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin mengejutkan. Hari itu berakhir dengan Sinta menatap Kinan dari jauh, pikirannya penuh tanda tanya. Beberapa petunjuk kecil telah muncul, cukup untuk membuatnya curiga, tetapi identitas sebenarnya Kinan masih tersembunyi. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa rasa penasaran dan ketegangan internalnya akan menjadi bahan pembelajaran penting, baik bagi dirinya maupun bagi perjalanan yang masih panjang bersama Kinan. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Sinta menatap layar laptopnya, menyiapkan laporan proyek yang akan dipresentasikan pagi ini. Ia masih terbayang kejadian kemarin, saat beberapa perubahan yang ia lakukan hampir merugikan tim. Rasa penasaran terhadap Kinan dan frustrasi atas kesalahan sendiri bercampur menjadi ketegangan yang sulit dihilangkan. Kinan mendekat, langkahnya tenang tapi mantap. Ia menatap Sinta dengan ekspresi serius, bukan marah, tapi tegas. "Sinta, aku ingin bicara sebentar tentang cara kamu menangani proyek kemarin," katanya, suaranya lembut namun penuh otoritas. Sinta menatapnya, jantung berdegup kencang. "Ah, maksudmu, proyek itu? Aku sudah tahu aku salah," jawabnya cepat, nada defensif jelas terdengar. Ia mencondongkan tubuh, mencoba menutupi rasa gugup yang mulai muncul. Kinan duduk di seberangnya, menatap mata Sinta tanpa melewatkan detail apapun. "Aku bukan di sini untuk menghakimi, tapi aku perlu memastikan kamu memahami konsekuensi dari keputusan gegabah. Bukan sekadar untuk proyek, tapi untuk tim dan perusahaan secara keseluruhan," ucapnya tegas, nada suara tetap sopan tapi tidak bisa diabaikan. Sinta menelan ludah, matanya mulai membesar. "Tapi, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku merasa aku tahu apa yang aku lakukan." Suara Sinta mulai meninggi, jelas defensif. Beberapa staf yang lewat menoleh, memperhatikan ketegangan yang mulai terasa. Kinan tetap tenang. "Aku menghargai usahamu, tapi ada perbedaan antara merasa yakin dan benar-benar memahami risiko. Kamu hampir merugikan tim karena terlalu percaya diri dan terburu-buru," katanya, menekankan fakta tanpa menyebut kata salah. Nada Kinan menuntut perhatian, tapi tetap profesional. Sinta mengerutkan alis, matanya menatap Kinan. "Aku tidak mengerti. Kenapa kamu selalu tahu apa yang benar? Kenapa sepertinya kamu bisa membaca setiap langkahku?" tanyanya, campuran penasaran dan frustrasi mulai tampak di wajahnya. Kinan mencondongkan tubuh sedikit, menatap Sinta dengan tegas namun lembut. "Ini bukan soal membaca langkahmu, Sinta. Ini soal pengalaman, pengamatan, dan kesabaran. Aku ingin kamu belajar dari situasi, bukan hanya menebak apa yang benar atau salah," jawabnya, menekankan bahwa fokusnya adalah pembelajaran. Sinta menatap layar laptopnya, tangannya gemetar ringan. "Tapi aku merasa, aku tidak pernah salah di pekerjaan sebelumnya. Kenapa sekarang aku merasa kalah bahkan sebelum benar-benar mencoba?" Gumamnya, hampir terdengar untuk dirinya sendiri. Kinan menarik napas pelan, menunggu Sinta menenangkan diri. "Karena kali ini, setiap keputusan memengaruhi banyak orang. Bukan hanya dirimu. Dan itu wajar jika kamu merasa tertekan. Tapi tekanan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk membuatmu lebih sadar," ucap Kinan. Nada suaranya tetap padat dan mengarahkan, membuat Sinta menunduk, menelan kata-kata defensifnya. "Kalau begitu, apa aku harus selalu menunggu arahanmu sebelum mengambil keputusan?" tanyanya, nada campur antara marah dan bingung. Matanya menatap Kinan, mencari jawaban yang bisa menenangkan ketidakpastian. Kinan tersenyum tipis, menahan kesabaran yang nyata. "Bukan menunggu, tapi memahami setiap langkah sebelum bertindak. Aku tidak ingin kamu kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman sendiri, tapi juga tidak ingin tim mengalami kerugian karena keputusan yang terburu-buru," jelasnya, tetap sopan tapi tegas. Sinta menarik napas panjang, mencoba mencerna setiap kata. Ia merasa campur aduk, frustrasi, penasaran, dan sedikit rasa kagum yang sulit diakui. "Jadi, aku harus belajar dari setiap langkahku sendiri, tapi dengan panduanmu," gumamnya. Nada suaranya mulai menenangkan, meski masih terlihat bingung. Kinan mengangguk, matanya menatap Sinta penuh ketenangan. "Betul. Aku di sini untuk membimbing, bukan mengontrol. Tapi aku tidak bisa membiarkan risiko besar terjadi tanpa kamu menyadarinya. Ini tentang tanggung jawab, bukan perintah," ucapnya, menutup percakapan dengan nada yang menegaskan posisi profesional dan mentornya. Sinta menunduk, wajahnya merah karena frustrasi dan malu, tapi hatinya mulai menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa konfrontasi ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang memahami konsekuensi dari setiap keputusan.
Ia merasa ketegangan internalnya mulai berubah menjadi kesadaran dan motivasi untuk lebih teliti. Saat Kinan berdiri dan berjalan kembali ke mejanya, Sinta tetap duduk, menatap layar laptop dengan tangan yang masih gemetar. Ia menelan ludah, menyadari bahwa hari ini ia menerima pelajaran penting. Konfrontasi tegas tidak selalu berarti kemarahan, dan pembelajaran paling berharga muncul dari kesalahan yang diarahkan dengan benar. Beberapa staf yang menyaksikan interaksi itu tampak lega. Mereka menyadari bahwa meski ketegangan muncul, cara Kinan menghadapi situasi menegaskan profesionalisme dan strategi. Sementara Sinta, meski bingung dan defensif di awal, kini mulai menyadari perlunya introspeksi dan kesabaran. Hari itu berakhir dengan Sinta menatap Kinan dari jauh. Pikirannya penuh pertanyaan, tapi juga tekad baru. Konfrontasi pertama ini meninggalkan bekas yang jelas, bahwa ketegasan, dikombinasikan dengan kesabaran, mampu menuntun seseorang memahami kesalahan tanpa menyakiti harga diri, dan Sinta mulai merasakannya secara langsung. Pagi itu, kantor dipenuhi aktivitas yang lebih sibuk dari biasanya. Sinta menatap layar laptopnya, mencoba menyusun laporan proyek lanjutan. Ia masih menyimpan rasa frustrasi dari konfrontasi kemarin, tapi kini ada rasa penasaran yang semakin kuat terhadap Kinan. Bagaimana seseorang bisa tetap sabar, tegas, dan selalu tepat dalam setiap keputusan? Kinan berjalan melewati meja staf, matanya memeriksa setiap dokumen dengan cepat. Ia berhenti di meja Sinta, menatap laporan yang baru ia susun. Sinta, aku sudah meninjau bagian ini. Ada beberapa perbaikan kecil, tapi keseluruhan proyek ini berjalan sangat baik. Tim mengikuti arahanmu dengan baik, katanya, suara lembut namun penuh otoritas. Sinta mengerutkan alis. Tapi, aku masih merasa banyak hal yang bisa salah. Bagaimana kamu bisa yakin semuanya akan berjalan lancar? Tanyanya, nada penuh rasa penasaran dan sedikit skeptis. Kinan tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak menjawab langsung pertanyaan itu. Ia hanya menunjuk beberapa catatan di dokumen. Lihat catatan ini. Aku hanya menyoroti hal-hal yang penting. Sisanya, kamu yang menyelesaikan. Aku yakin kemampuanmu cukup untuk menangani bagian ini. Sinta menatap catatan itu, matanya melebar. Semua yang Kinan tandai tepat pada inti masalah, bahkan hal-hal yang ia sendiri lewatkan. Jantungnya berdegup cepat. Ia menyadari bahwa kemampuan Kinan jauh melebihi apa yang terlihat, tapi identitas aslinya masih misterius. Tidak mungkin. Dia bisa melihat semua ini hanya dari dokumen. Gumam Sinta, hampir tak terdengar. Rasa frustrasi bercampur kagum membuatnya ingin menanyakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Kinan tetap diam, memberikan kesempatan bagi Sinta untuk merasakan kontrol dan pembelajaran secara alami. Beberapa staf mulai berkonsultasi dengan Kinan, menanyakan keputusan teknis. Setiap jawaban yang diberikan tepat sasaran, cepat, dan logis. Tanpa terkesan menggurui, Kinan memimpin tim dengan cara yang membuat mereka termotivasi dan tetap mandiri. Sinta memperhatikan semuanya dengan mata melebar, hatinya penuh rasa penasaran dan sedikit frustasi. Ia berjalan ke Kinan, mencoba menutupi perasaan campur aduknya. Kinan, bagaimana kamu bisa begitu tahu semua hal ini? Setiap solusi yang kamu berikan selalu tepat, tanyanya, suara pelan tapi jelas menunjukkan kebingungan. Kinan menatapnya, tersenyum tipis, tetap tenang. Aku hanya mengamati, Sinta. Mengerti pola, memahami risiko, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama, tapi butuh waktu dan pengalaman. Jawabnya, tetap menyembunyikan identitas asli tanpa mengurangi kekuatan bimbingannya. Sinta mengerutkan alis, merasa semakin bingung. Ia ingin memahami, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan hatinya. Tapi, bagaimana bisa kamu selalu tepat, bahkan ketika aku sendiri tidak melihat masalah itu? Tanyanya lagi, nada sedikit frustrasi. Kinan mencondongkan tubuh, menunjuk dokumen proyek yang lain. Itu bukan soal kebetulan, tapi perhatian terhadap detail dan memikirkan konsekuensi. Aku hanya membantu tim melihat hal-hal yang mungkin terlewat. Kamu belajar dari pengalaman ini, dan suatu saat akan melakukan hal yang sama. Jelasnya, nada tetap lembut tapi menegaskan strategi bimbingan. Sinta menatap layar laptopnya, jari-jarinya mengetuk meja pelan. Rasa frustrasi dan penasaran kini bercampur dengan tekad. Ia menyadari satu hal. Kemampuan Kinan bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga pengalaman, kesabaran, dan cara mengamati setiap langkah tim. Ia mulai merasa bahwa ia belum siap menghadapi Kinan secara setara. Seiring waktu berjalan, Kinan memimpin rapat singkat dengan seluruh tim. Setiap keputusan yang diambil tepat, tanpa ada yang terlewat. Sinta duduk di sampingnya, menatap setiap gerakannya. Ia merasa ketegangan psikologis meningkat, antara kagum, frustrasi, dan penasaran yang terus tumbuh. Bagaimana mungkin seseorang begitu sempurna,
tapi tetap terlihat seperti staf biasa. Pikirnya, matanya mengikuti setiap gerakan Kinan. Rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi kecil, membuatnya tidak bisa berhenti memperhatikan setiap detail yang ditunjukkan. Saat rapat selesai, staf kembali ke meja masing-masing. Sinta menatap Kinan, matanya penuh pertanyaan yang belum terjawab. Aku harus tahu, siapa sebenarnya dia, gumamnya dalam hati. Ia menyadari bahwa setiap interaksi hari ini semakin menegaskan satu fakta. Kinan memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa, tapi identitas aslinya tetap tersembunyi. Kinan menutup catatan terakhirnya, tersenyum tipis ke arah tim, lalu kembali menatap layar laptopnya sendiri. Ia tetap menjaga jarak, membiarkan Sinta merasakan ketegangan dan rasa penasaran yang tumbuh secara alami. Hari itu meninggalkan bukti nyata bagi Sinta, kekuatan Kinan luar biasa, tetapi masih ada misteri yang harus dipecahkan. Sinta menatap dokumen terakhirnya, tangan gemetar pelan, hati penuh frustrasi dan penasaran. Ia sadar bahwa hari ini ia belajar lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Kekuatan Kinan bukan hanya soal kemampuan, tapi juga strategi mengajar tanpa harus mengungkapkan identitas asli. Dan rasa penasaran itu kini menjadi bahan api yang akan membakar langkahnya ke depan. Pagi itu, Sinta duduk di mejanya lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus jendela kantor membuat bayangan di layar laptopnya bergerak perlahan. Ia menatap laporan proyek yang baru ia selesaikan, tapi matanya tidak benar-benar melihat angka dan catatan. Pikiran Sinta dipenuhi satu hal, Kinan. Bagaimana mungkin dia selalu tahu apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia bisa tetap tenang dan sabar, sementara aku merasa kewalahan dengan hal-hal sederhana. Gumamnya pelan, hampir untuk dirinya sendiri. Rasa frustrasi bercampur rasa kagum membuat dadanya sesak. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri yang masih mengetik ulang beberapa angka. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan hari-hari sebelumnya membanjiri pikirannya. Kesalahan besar yang hampir merugikan tim, konfrontasi pertama yang membuatnya defensif, dan bukti kemampuan Kinan yang luar biasa. Semuanya berkumpul menjadi satu rasa sadar yang menyakitkan. Jadi, selama ini aku terlalu percaya diri. Aku pikir aku tahu semuanya, tapi ternyata, aku belum setengah dari apa yang dia miliki. Gumamnya, nada suaranya rendah, hampir terdengar seperti pengakuan. Ia menatap layar, membaca catatan proyeknya lagi, merasa setiap angka yang ia tulis terlihat jauh lebih sederhana dibanding apa yang Kinan lakukan. Sambil menatap laporan, ia mengingat interaksi terakhir mereka kemarin. Bagaimana Kinan menanyakan pendapatnya tanpa menekan, membiarkan ia menemukan jawaban sendiri, tapi tetap menegaskan kesalahan yang mungkin ia buat. Cara itu membuat Sinta merasa seperti anak kecil yang sedang belajar, tapi juga memaksa introspeksi yang ia butuhkan. Kenapa aku merasa kalah sebelum aku mencoba hal besar? Gumamnya, matanya melebar saat menyadari bahwa rasa frustrasi itu bukan karena orang lain, tapi karena ketidakmampuannya sendiri dibanding Kinan. Setiap kali ia mencoba menebak langkah Kinan, jawaban yang muncul selalu tepat, sementara pikirannya sendiri terasa terhambat. Sinta menoleh ke arah Kinan, yang sedang meninjau laporan tim lain. Ia melihat cara Kinan berjalan, menulis catatan, dan berbicara dengan staf. Ada ketenangan yang membuatnya terpaku, seolah Kinan selalu berada selangkah di depan tanpa harus terburu-buru. Aku ingin seperti itu. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Gumamnya, jari-jarinya mengetuk meja pelan. Ia menatap layar laptop lagi, memutar ulang beberapa kesalahan kecil yang ia buat kemarin. Setiap kesalahan menjadi cermin dari ketidakmampuannya sendiri. Jika aku tidak bisa mengontrol ego dan ketergesaan, aku akan terus membuat kesalahan. Dan aku tidak mau mengecewakan tim lagi, pikirnya. Sinta menarik napas panjang, menutup laptop sejenak. Ia menatap luar jendela, melihat mobil-mobil yang berlalu, tapi pikirannya tetap di Kinan dan proyek yang sedang mereka jalani. Rasa frustrasi bercampur tekad mulai muncul, meski hatinya masih berat menerima kenyataan bahwa ia belum mampu menandingi kemampuan Kinan. Seorang staf kecil menghampirinya, menyerahkan dokumen revisi. Sinta, Kinan meminta kamu memeriksa bagian ini, kata staf itu, ragu. Sinta mengangguk, menerima dokumen dengan tangan gemetar. Ia menatap Kinan sebentar, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tapi Kinan tetap tenang, matanya fokus pada catatan. Rasa penasaran dan kagum Sinta semakin memuncak. Sinta menatap dokumen di tangannya, lalu menatap layar laptop. Aku harus belajar lebih banyak, lebih sabar, dan tidak terlalu percaya diri, gumamnya. Ia sadar bahwa kesombongan dan ego yang selama ini ia bawa menjadi hambatan terbesar. Sekarang, yang tersisa hanyalah tekad untuk menyerap setiap pelajaran dari Kinan, sekuat mungkin. Menjelang siang, Sinta mulai menata kembali laporan proyek dengan penuh perhatian. Setiap angka diperiksa,
setiap catatan dicatat, dan setiap kemungkinan risiko diperhitungkan. Ia masih melakukan kesalahan kecil, tapi kini lebih cepat sadar dan memperbaikinya tanpa perlu ditegur langsung. Rasa frustrasi perlahan berubah menjadi motivasi. Saat Kinan melewati mejanya, ia menoleh sekilas. "Bagus, Sinta. Aku lihat kamu mulai memahami pola proyek dengan lebih baik," katanya, tetap tenang, tetapi nada suaranya menguatkan Sinta tanpa memarahi. Sinta mengangguk, wajahnya masih merah karena lelah, tapi hatinya mulai merasa lega. Hari itu berakhir dengan Sinta menatap layar laptop terakhirnya, menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, kemampuan Kinan jauh melebihi dirinya, tapi bukannya membuatnya menyerah, hal itu memunculkan kesadaran penting. Ia harus belajar, bersabar, dan mulai memahami setiap langkah yang diambil. Ketika kantor mulai sepi, Sinta menatap Kinan dari jauh, pikirannya penuh refleksi. Frustrasi, penasaran, dan kekaguman bercampur menjadi satu energi yang membimbingnya untuk berubah. Hari ini, kesadaran Sinta mulai muncul, bahwa untuk menandingi kemampuan Kinan, ia harus menaklukkan ego, ketergesaan, dan rasa frustrasi dalam dirinya terlebih dahulu. Siang itu, suasana kantor terasa tegang. Sinta duduk di mejanya, menatap layar laptop, jantungnya berdegup cepat. Semua bimbingan Kinan selama ini terasa membingungkan baginya. Ia merasa terintimidasi, kesal, dan frustrasi. Bagaimana bisa seorang staf biasa selalu tahu langkah yang tepat, menuntun tim dengan sempurna, dan membuatnya merasa kalah? Ia menoleh ke arah Kinan yang sedang meninjau dokumen. Nada Kinan tenang seperti biasa, tapi bagi Sinta, ketenangan itu terasa seperti ejekan tersembunyi. Tanpa menahan diri, Sinta akhirnya meledak. "Kamu cuma sampah. Sepanjang ini aku bekerja keras, dan kamu cuma main-main di sini," teriaknya, suaranya memecah keheningan ruang kantor. Matanya menyala marah, tangan menekuk di meja. Beberapa staf menoleh, terkejut melihat ledakan emosinya. Kinan menatapnya tanpa bereaksi berlebihan. Nada suaranya tetap tenang, tapi menegaskan, "Sinta, aku tidak di sini untuk melawanmu. Aku ingin kamu belajar dari pengalamanmu sendiri." Sinta mendengus kesal, masih menatap Kinan. "Belajar? Dari siapa? Kamu bahkan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Semua yang aku lihat hanyalah kesombongan." Kinan menghela napas pelan, mencondongkan tubuh sedikit. "Aku tidak ingin kau salah paham. Semua yang aku lakukan selama ini adalah untuk mengarahkanmu, tanpa mempengaruhi keputusanmu sendiri. Aku ingin kamu menghadapi setiap langkah dengan tanggung jawab." Sinta menatap Kinan dengan mata berbinar, campuran marah, bingung, dan frustrasi. "Kalau begitu, kenapa aku merasa seperti kalah sebelum mencoba? Kenapa semua yang kamu lakukan selalu benar?" Suara Sinta meninggi, gemetar oleh emosi. Kinan tetap sabar, menatapnya dengan lembut. "Karena kamu belum tahu seluruh gambarnya, Sinta. Semua pengalaman, kesalahan, dan keputusanmu, itu bagian dari proses belajar. Tidak ada maksud untuk merendahkanmu." Saat Sinta masih mencoba menenangkan diri, Kinan perlahan membuka dokumen penting dari lacinya. "Sinta, sekarang waktunya kamu tahu kebenarannya. Aku bukan sekadar staf biasa," katanya. "Aku adalah pemilik perusahaan ini." Sinta menatap dokumen itu, mulutnya terbuka. Tubuhnya gemetar. Semua bimbingan, kesabaran, ketepatan yang membuatnya frustrasi selama ini kini masuk akal. Rasa kagum bercampur kemarahan. "Kamu cuma sampah," yang ia teriakkan sebelumnya kini terasa memalukan, tapi juga menjadi titik balik emosional yang hebat. "Jadi, semua itu, kamu yang mengawasi? Semua yang aku anggap bimbingan biasa, itu ternyata..." Suara Sinta tercekat, matanya berkaca-kaca. Kinan tersenyum tipis. "Aku ingin kamu belajar tanpa harus dipengaruhi rasa takut atau hormat. Semua ini tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuanmu sendiri," jelasnya. Sinta menunduk sejenak, menenangkan napasnya. Kemarahan yang meledak sebelumnya, kata-kata, "Kamu cuma sampah," sekarang berubah menjadi pemahaman. Ia menyadari bahwa seluruh proses ini adalah strategi Kinan untuk membimbingnya secara sempurna. Hari itu berakhir dengan Sinta duduk kembali di mejanya. Hati campur aduk, frustrasi, kagum, penasaran, dan tekad baru untuk belajar. Puncak konfrontasi ini bukan soal siapa menang atau kalah, tapi tentang pemahaman, tanggung jawab, dan pertumbuhan diri yang sesungguhnya. Pagi itu, suasana kantor terasa hening. Sinta duduk di ruang rapat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap meja di hadapannya, di sisi lain duduk Kinan dengan ekspresi tenang namun tegas. Tidak ada nada bercanda, tidak ada senyum tipis seperti biasanya. Hanya ketenangan penuh wibawa yang membuat Sinta merasakan tekanan nyata.
Kinan membuka catatan di depannya, menatap dokumen proyek terakhir Sinta. Sinta, kita perlu membahas evaluasi kinerjamu, katanya, suara padat, profesional, tanpa emosi yang berlebihan. Sinta menelan ludah, tangan gemetar di atas meja. Ia tahu hari ini bukan rapat biasa, tapi tidak menyangka Kinan akan bertindak sekeras ini. Kinan, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Semua yang aku lakukan untuk tim dan perusahaan, kata Sinta, suaranya terdengar defensif. Ada campuran frustrasi dan ketakutan di nada bicaranya. Kinan menatapnya lama, lalu perlahan meletakkan dokumen di meja. Aku menghargai usaha dan niatmu, Sinta. Tapi kenyataannya, keputusan dan tindakanmu terus menimbulkan risiko serius bagi tim dan proyek. Aku sudah memberi arahan, mentoring, bahkan kesempatan kedua. Tapi pola kesalahan tetap berulang. Jelas Kinan, matanya tajam menatap Sinta, menegaskan keputusan yang sudah matang. Sinta mengerutkan alis, napasnya tersengal. Aku belajar dari kesalahan itu. Aku mulai memahami. Aku berubah, Kinan. Suaranya terdengar putus asa, tapi juga ingin meyakinkan bahwa ia sudah berusaha. Kinan tetap tenang. Perubahanmu terlihat, Sinta. Aku juga melihat usahamu. Tapi sebagai pemimpin, aku harus memprioritaskan keselamatan tim dan perusahaan. Kesalahan yang terjadi sebelumnya, meski terlihat kecil, berpotensi merugikan banyak pihak. Aku tidak bisa menunggu sampai kerugian itu terjadi. Jawabnya, padat, logis, namun tetap menimbulkan tekanan emosional. Sinta menatapnya, jantungnya terasa seperti berhenti. Kamu akan memecatku. Suaranya hampir tidak terdengar, matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan campur aduk, frustrasi, bingung, takut, dan sedikit rasa hormat, menguasai dirinya. Kinan mengangguk, matanya tetap tenang namun tegas. Ya, keputusan ini diambil dengan alasan profesional. Bukan untuk menghukummu secara pribadi, tapi karena tanggung jawab dan risiko yang melekat pada posisi ini. Aku berharap keputusan ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Ucapnya, kata-katanya tajam, emosional tapi tetap profesional. Sinta menunduk, napasnya berat. Aku tidak menyangka ini terjadi. Aku merasa dihancurkan setelah berusaha begitu keras. Gumamnya, suaranya tersendat. Tangannya meremas ujung baju, mencoba menahan perasaan yang meledak. Kinan mencondongkan tubuh sedikit, suaranya lebih lembut. Aku tahu ini sulit diterima, Sinta. Tapi setiap keputusan memiliki konsekuensi. Semua kesempatan dan bimbingan yang kau dapat sebelumnya, itu bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk membantumu menyadari batas kemampuanmu. Dan batas itu sudah terlampaui di proyek ini. Sinta menatap meja, menahan air mata yang mulai menetes. Rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Semua bimbingan, konflik, ketegangan, hingga pengungkapan identitas Kinan, kini berpuncak pada keputusan yang memisahkan mereka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa dihancurkan, tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa aku belajar banyak darimu, kata Sinta pelan, suaranya campur aduk antara frustasi dan rasa hormat. Kinan menutup dokumen, menatap Sinta terakhir kali dengan tegas. Aku berharap kamu menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran, bukan sekadar kegagalan. Profesionalisme, kesabaran, dan tanggung jawab bukan hanya kata-kata. Itu harus diterapkan di setiap langkah. Aku percaya, dengan introspeksi dan usaha, kamu bisa bangkit lebih kuat di masa depan. Jelas Kinan, nada suara menegaskan kekuatan dan wibawanya. Sinta menarik napas panjang, menunduk beberapa saat, lalu berdiri perlahan. Aku akan mencoba memahami semuanya, meski sakit. Terima kasih atas semua bimbinganmu, Kinan. Gumamnya, suaranya pelan tapi terdengar tegas dalam hati. Kinan mengangguk, tetap tenang. Semoga ini menjadi pengalaman berharga bagimu, Sinta. Aku percaya kamu bisa berkembang dari sini. Sinta berjalan keluar dari ruang rapat, langkahnya berat tapi perlahan penuh kesadaran. Kantor terasa sunyi sesaat, tapi di hatinya, ia menyadari satu hal. Keputusan Kinan tegas dan profesional, tapi juga menyampaikan pelajaran yang tak ternilai. Keputusan itu menyakitkan, tapi sekaligus membuka jalannya untuk refleksi, introspeksi, dan pertumbuhan. Saat pintu ruang rapat menutup di belakangnya, Sinta menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan kombinasi emosi, frustrasi karena kehilangan posisi, kagum terhadap ketegasan dan kemampuan Kinan, dan tekad baru untuk bangkit. Hari itu menegaskan satu hal, kuasa Kinan bukan hanya dalam kepemilikan perusahaan, tapi juga dalam cara ia membimbing, menegur, dan mengambil keputusan yang sulit namun tepat. Hari-hari setelah keputusan Kinan memecat Sinta terasa berat bagi keduanya.
Tapi cara mereka menghadapinya berbeda. Sinta pulang lebih awal, menata ulang hidupnya, sementara Kinan kembali ke rutinitas kantornya dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Sinta duduk di apartemennya, menatap tumpukan dokumen dan laporan yang pernah ia kerjakan. Rasa frustrasi dan kecewa masih tersisa, tapi kini bercampur dengan rasa sadar yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya diri, terlalu mengandalkan ego, dan kurang memperhatikan konsekuensi dari setiap keputusan. Selama ini aku merasa hebat, tapi ternyata aku belum seberapa dibanding Kinan, gumamnya, matanya menatap meja kerja yang berantakan. Tangannya meremas dokumen terakhir yang ia simpan. Kesadaran itu menimbulkan campuran rasa malu dan hormat. Ia mengingat setiap bimbingan, setiap teguran, setiap kesalahan yang diperbaiki Kinan dengan sabar. Sinta menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku marah dulu, karena merasa dibohongi, merasa dipermalukan, tapi sekarang aku mengerti. Semua itu bukan untuk menghina, tapi untuk membuatku belajar. Pikirnya, hati mulai tenang meski tetap berat menerima kenyataan kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Kinan meninjau laporan proyek terbaru dari tim lain. Ia tetap tenang, wajahnya tidak berubah. Namun, di dalam hatinya, ada kepuasan tersendiri. Keputusan memecat Sinta bukan sesuatu yang ia lakukan dengan mudah, tapi ia tahu itu perlu. Profesionalisme bukan sekadar memimpin, tapi juga menegakkan batas, konsekuensi, dan tanggung jawab. Sinta menghela napas panjang, lalu mengambil pena dan kertas. Ia mulai menulis catatan pribadi, refleksi tentang apa yang telah terjadi, kesalahan yang dibuat, keputusan yang diambil, dan pelajaran yang bisa ia bawa ke masa depan. Aku harus belajar dari ini. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang harga diri dan cara menghormati orang lain, gumamnya. Ia menatap cermin di kamarnya, wajahnya lelah tapi matanya menatap tegas. Ada pemahaman baru di sana. Kekuatan bukan hanya soal kemampuan atau pengetahuan, tapi tentang kesabaran, kesadaran diri, dan cara menerima konsekuensi. Kata-kata Kinan, tegas tapi bijaksana, masih terngiang di telinganya. Sementara itu, di kantor, Kinan menutup laptop dan menatap jendela besar. Sinar matahari pagi memantul di kaca, menciptakan bayangan lembut di ruangannya. Ia menarik napas panjang, memikirkan perjalanan Sinta selama bekerja di perusahaan. Ia tahu, meski keputusan terakhir menyakitkan, pengalaman itu akan menjadi pelajaran berharga bagi Sinta, membentuk karakternya menjadi lebih tangguh dan sadar akan tanggung jawab. Kinan menegakkan punggungnya, wajahnya menunjukkan kepuasan yang tenang. Ia tidak merayakan kemenangan, karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang melihat seseorang tumbuh, bahkan melalui kesalahan dan kegagalan. Dan itu, menurutnya, adalah bentuk kekuatan sejati. Sinta menatap catatan terakhir yang ia tulis, lalu meletakkannya di meja. Ia tersenyum tipis, rasa lega dan tekad perlahan menggantikan rasa kecewa. Ia tahu langkah selanjutnya akan sulit, tapi kini hatinya lebih siap. Kesadaran akan batas diri dan pentingnya belajar dari pengalaman Kinan membuatnya merasa lebih dewasa dan kuat. Di kantor, Kinan menatap tim yang sedang bekerja dengan fokus. Ia merasa damai. Setiap langkah yang diambilnya, mengajar, menegur, memberikan kesempatan, dan mengambil keputusan tegas, menunjukkan bahwa kesabaran dan kebijaksanaan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar otoritas atau posisi. Sinta mengangkat kepala, menatap langit sore dari jendela apartemennya. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, mengingatkannya bahwa setiap akhir adalah awal baru. Ia menarik napas dalam, menenangkan hati, dan membiarkan refleksi serta pembelajaran hari-hari terakhir mengendap perlahan. Malam itu, Sinta duduk di balkon, tangan meremas secangkir teh hangat. Ia menutup mata sejenak, merasakan campuran emosi, kehilangan, rasa hormat, kesadaran, dan ketenangan. Ia tahu, meski hari ini terasa berat, pengalaman ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang harga diri, hormat, dan pentingnya kesabaran, baik dalam menghadapi orang lain maupun dalam menghadapi dirinya sendiri. Di kantor, Kinan menatap layar terakhir proyek timnya. Ia tersenyum tipis, menenangkan hati. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kemarahan, hanya kepuasan yang tenang, bahwa kekuatan sejati bukan hanya dimiliki oleh yang memimpin, tapi juga oleh yang belajar dan mampu menerima pelajaran dengan lapang dada. Sinta menegakkan tubuhnya, menatap langit malam yang mulai gelap. Ia tersenyum tipis, napasnya stabil. Ada ketenangan di hatinya, meski perjalanan ke depan masih panjang. Hari itu berakhir dengan perasaan sadar, dewasa, dan kuat, sebuah penutup yang alami bagi setiap pengalaman yang telah ia lalui. Setelah mengikuti perjalanan Sinta dan Kinan, kita bisa mengambil pelajaran penting. Dalam hidup, harga diri dan rasa hormat bukan hanya ditentukan oleh jabatan atau posisi, tapi oleh bagaimana kita bersikap, belajar dari kesalahan,
dan menghadapi konsekuensi dengan lapang dada. Kesabaran, ketegasan, dan integritas memiliki kekuatan untuk membentuk karakter dan hubungan yang sejati. Untuk para penonton, jangan takut menghadapi tantangan, jangan malu belajar dari kesalahan, dan selalu hargai proses, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Kesuksesan sejati datang dari kedewasaan hati, bukan sekadar kemenangan instan. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga setiap langkah yang kalian ambil dipenuhi keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan hati. Berikut contoh hoax awal pembuka dalam satu kalimat yang dibagi menjadi 3 baris untuk cerita ini. Kata-kata itu menusuk hati. Kamu cuma sampah. Diucapkan oleh seseorang yang kuanggap keluarga. Tapi rahasia yang kusembunyikan akan mengubah semua permainan mereka.